Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, konflik Hamas dan Israel sepertinya menjadi panggung untuk beberapa negara yang membenci Amerika Serikat. Pasalnya sejak awal Amerika terus memberikan dukungannya kepada Israel. Bahkan pada sidang PBB kemarin, Amerika adalah negara yang paling menolak resolusi gencatan senjata. Alhasil dengan keberpihakan itu, Iran mengancam akan membombardir Amerika Serikat jika tidak menghentikan negara sekutunya melancarkan serangan. Pertanyaannya, seberapa besarkah dampak yang dialami Amerika jika Iran benar-benar membombardir Amerika? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Hubungan Amerika Serikat dengan Iran boleh dikata merupakan hubungan yang disatukan oleh konflik maupun perang. Pernyataan itu tak berlebihan, mengingat kurang lebih 7 dekade lamanya, kedua negara tersebut bisa saling serang, hanya untuk memperebutkan siapa yang lebih berhak mengelola tambak minyak bumi. Konflik tersebut awal mulanya terjadi pada tahun 1950, di mana Mohammad Mossadegh sebagai Perdana Menteri Iran kala itu berencana menasionalisasi tambang minyak bumi yang sebagian besar dikuasai perusahaan Inggris. Mendengar rencana sang Perdana Menteri Amerika Serikat yang merasa lebih pantas untuk mengelola tambang minyak yang bernama Anglo-Persia, akhirnya menyusun sebuah operasi yang diberi nama Project TP Ajax. Demi melancarkan operasinya, Amerika sampai menggunakan CIA berkolaborasi dengan Anasir Shah atau pendukung setia dinasti Pahlavi, dan satu lagi mengajak Inggris untuk melakukan kudeta serta penggulingan pemerintah Mossadegh. Dalam catatan sejarah Iran, kudeta Mossadegh merupakan proses kudeta yang direncanakan dengan sangat rapi. Bagaimana tidak, pada tahun 1953 awal, Badan Central Intelligence Agency atau CIA sampai-sampai menerbitkan sebuah buku yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejatuhan Mossadegh untuk meyakinkan warga Iran bahwa kudeta benar-benar akan terjadi. Tak cukup sampai di situ, Amerika juga rela menggelontorkan dana sebesar $1 juta untuk menciptakan, memperluas, meningkatkan permusuhan dan ketidakpercayaan serta ketakutan publik terhadap Mossadegh maupun pemerintahannya. Akan tetapi, pada 15 Agustus 1953, di saat Amerika berkolaborasi dengan antek-anteknya mulai menjalankan misi kudetanya, siapa sangka jika para musuh Mossadegh itu harus gagal di percobaan pertama. Lantaran sang Perdana Menteri sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Barulah 4 hari kemudian, tepatnya 19 Agustus 1953, Mohammad Mossadegh berhasil dikudeta setelah Amerika bersama dengan sekutunya menyerang dan membakar rumah sang Perdana Menteri. Pasca lengsernya Mossadegh dari jabatan, Nasrullah Zahedi ditunjuk oleh Shah atau Raja Iran dari dinasti Pahlavi sebagai Perdana Menteri yang menggantikan Mossadegh, sekaligus orang yang akan memuluskan setiap proyek Amerika Serikat dan Inggris di Iran. Namun di bawah kekuasaan Nasrullah Zahedi, banyak rakyat yang tak puas dengan sosok maupun cara Perdana Menteri baru ini memimpin. Alhasil, baru 2 tahun masa kepemimpinan Zahedi berjalan, rakyat yang tak puas dengan rezim Zahedi mengusung sosok Ayatullah Khomeini yang dipercaya akan menjadi rival politik terberat Raja Iran, Amerika, bahkan Inggris. Terbukti pada tahun 1979 ketika Ayatollah Khomeini kembali ke Iran setelah sebelumnya diusir oleh raja karena dianggap sebagai pemberontak. Revolusi pun pecah dan dinasti Pahlavi yang sudah berkuasa sejak tahun 1941 itu dipaksa untuk meninggalkan tahtanya. Yang mengejutkan, runtuhnya sistem monarki Iran tak membuat rakyat Iran bahagia. Pasalnya, Shah atau raja terakhir Iran yaitu Mohammad Reza Pahlavi melarikan diri ke Amerika Serikat dengan alasan menjalani pengobatan. Sejak saat itu, rakyat Iran tak henti-hentinya melayangkan protes terhadap Amerika Serikat agar Reza Pahlavi tak diberikan perlindungan dan memulangkannya ke Iran. Akibatnya, sentimen anti-Amerika di Iran semakin meningkat. Perang sipil yang terjadi antara Irak dan Iran pada 1980 semakin memperburuk suasana karena negeri Paman Sam memberikan dukungan militer kepada Iran. Boleh dikata tahun-tahun setelah Ayatollah Khomeini berkuasa menjadi tahun yang hanya terus diwarnai berbagai konflik. Pada 1981 contohnya, terjadi konflik penyanderaan di mana rakyat yang pro Khomeini menyerbu kedutaan Amerika di Teheran dan menyandra 52 warga Amerika selama 444 hari. Kemudian pada tahun 1988, hubungan Amerika Serikat dan Iran semakin memanas setelah pesawat penumpang milik maskapai nasional Iran ditembak jatuh oleh militer Amerika. Namun mereka tak mau mengakuinya. Lalu di masa kepemimpinan George Bush, Iran di-branding di hadapan dunia bahwa negeri kilang minyak itu adalah lumbung kejahatan.
Yang paling terbaru, ketegangan Iran dan Amerika kembali menjadi pembicaraan dunia. Bahkan sempat diisukan akan menyebabkan perang dunia ketiga. Lantaran pada 2018 lalu, atas arahan Donald Trump, Amerika Serikat menembak mati Jenderal Qasem Soleimani dengan alasan sang jenderal merancang serangan kepada warga Amerika. Dari tragedi yang menimpa Jenderal Qasem Soleimani sudah sangat membuktikan jika kekuatan militer Iran sampai detik ini sangat ditakuti oleh Amerika. Tak heran jika Iran berani mengancam akan membombardir negeri paman Sam itu apabila tidak menghentikan konflik Israel dan Hamas di Palestina. Akan tetapi, jika kita menelusuri mengapa Amerika begitu menjadikan Iran sebagai rival utamanya, maka salah satu jawabannya adalah senjata nuklir yang dimiliki oleh negeri para mullah itu. Mungkin di antara kalian ada yang belum tahu. Terlepas dari penyebab konflik Iran dan Amerika yang kalian simak di video ini, sebenarnya hubungan kedua negara ini sering memanas. Disebabkan Iran sering dituduh akan menyalahgunakan senjata-senjatanya yang berteknologi nuklir. Pasalnya, dikutip dari CNBC, tuduhan itu bisa terlontar karena pihak Iran mengaku telah memiliki kemampuan untuk merancang rudal balistik antar benua yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Bahkan dalam pengakuan itu, pihak Iran juga mengatakan bahwa rudalnya sanggup untuk membumi hanguskan kota sebesar Amerika Serikat. Hal tersebut dibenarkan oleh sebuah video yang diupload M. Hanif Jazayeri, di mana dalam video tersebut menunjukkan pusat kekuatan nuklir Iran yang mampu digunakan untuk pemurnian nuklir demi kepentingan senjata. Selain nuklir, senjata yang juga dapat membombardir Amerika Serikat adalah misil Sejil. Misil Sejil memiliki dua versi dengan fungsi yang berbeda-beda. Untuk versi Sejil 1 berfungsi sebagai rudal balistik permukaan ke permukaan jarak menengah. Sedangkan untuk versi terbarunya yaitu Sejil 2 memiliki kemampuan jelajah di atas 2.000 hingga 3.000 km. Selanjutnya, Iran juga memiliki sejumlah jenis kapal selam yang bisa bermanuver tinggi. Satu di antaranya kapal selam kelas Ghodir yang meski memiliki berat 150 ton namun bisa sangat mematikan dalam konflik apapun. Hal itu disebabkan oleh ukurannya yang kecil, sehingga sulit untuk diketahui dan dilacak. Saat beroperasi, setiap kapal selam bisa membawa 2 tabung 533 mm untuk menembakkan torpedo dan mampu meletakkan ranjau. Setelah kapal selam ada lagi rudal balistik anti kapal bernama Khalid Edwards. Tak main-main, rudal satu ini disebut juga dengan pembunuh kapal induk. Untuk spesifikasinya, rudal balistik Khalid Edwards adalah tipe supersonik dengan bahan bakar padat, sehingga jangkauannya bisa mencapai 300 km meski membawa muatan seberat 650 kg. Saking diandalkannya rudal Khalid Edwards, sampai-sampai Iran menyebut sebagai rudal paling canggih dan paling penting dari Angkatan Luar Garda Revolusi Iran. Yang terakhir, senjata yang mampu membombardir dan ditakuti Amerika dan Israel adalah S-300, yaitu senjata kendali buatan Rusia yang dibeli oleh Iran, yang mana senjata ini akan efektif digunakan untuk pertahanan bila terjadi serangan ke wilayah kekuasaan Iran. Berdasarkan ulasan di video ini, keberpihakan Amerika Serikat kepada Israel memang memancing amarah negara-negara yang secara historis memiliki hubungan buruk dengannya. Terlebih lagi, Iran adalah negara muslim yang tentu tak akan tinggal diam melihat saudara muslimnya ditindas oleh negara yang dari dulu banyak mencampuri urusan negara-negara Timur Tengah. Sahabat beriman, menurut kalian, apakah ancaman Iran untuk membombardir Amerika bisa menghentikan konflik saat ini? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.